Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan lagi curhatan yang masuk ya. Q&A dan curhatan yang masuk. Kalau teman-teman mau curhat, DM aja. Kalau mau konseling, ke Sintesa Wellness ya. Oke, ada seseorang yang curhat ya, dengan inisial S. Aku akhir-akhir ini katanya takut banget ketemu orang baru. Terutama yang bentuknya perkumpulan. Takut yang sampai gemeteran dan keringetan. Maksud aku, kayaknya dulu nggak sampai segitunya. Meski emang aku lebih nyaman ngobrol dalam lingkup yang kecil, 2-3 orang, tapi dulu nggak sampai setakut ini. Dan aku juga bingung, sebenarnya yang aku takutkan dari orang itu apa? Kayak nggak ada, tapi kok takut banget ya. Semoga dibaca dan dapat balasan, begitu katanya. Nah, ini yang harus diperhatikan itu beda ya antara takut dan nggak nyaman ya. Dan juga nanti harus dicek seberapa banyak ya yang dimaksud perkumpulan itu, kan beda ya antara kerumunan dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan tuh ya orang-orangnya memang ada tujuannya, memang mereka berkumpul untuk tujuan yang sama, tapi terorganisasi ya. Walaupun ada tujuan yang sama, bedanya antara kerumunan dengan perkumpulan dan apalagi organisasi. Jadi kalau kerumunan itu orang yang ya mereka tidak sadar, tidak sengaja memang berkumpul di satu titik yang sama, walaupun mungkin tujuannya sama ya, sama-sama mau naik bis misalkan, sama-sama mau nunggu kereta yang arah tujuannya adalah ke Jakarta atau ke Bandung, sama-sama berkumpul, tapi mereka tidak saling mengenal, tidak terorganisasi. Itu namanya crowd ya, atau kerumunan ya. Kalau perkumpulan enggak, mereka tuh memang datang, hadir, ada maksud, ada strata, ada status, ada jejaring di dalamnya, itu perkumpulan. Nah, itu harus dibedakan dulu. Teman kita atau teman-teman yang lagi sekarang ngerasa aneh itu terhadap objek yang mana? Apakah kerumunan? Jadi tiap kali ketemu kerumunan aku gelisah gitu ya, atau malah perkumpulan, misalkan harus ketemu sama satu angkatan, misalkan ya, ada sebuah sosialisasi program apa, kita ketemu banyak orang di aula tapi teman-teman seangkatan. Nah, itu harus dicek dulu ya objeknya mana. Nah, nanti abis itu kita baru ngomongin tentang ini itu beneran ketakutan atau ketidaknyamanan atau ngerasa nggak aman. Nah, itu nanti beda ya. Ada orang-orang yang kemudian nggak nyaman. Aku datang hadir, aku kurang nyaman nih, nggak pengen gitu. Kalau takut itu pengennya menghindar, pengennya lari, pengennya menjauh. Nah, memang salah satu cirinya ada aspek fisik yang muncul, kayak tadi ya, gemeteran, keringat dingin. Nah, tapi cek lagi nanti objeknya apa. Nah, kalau sampai ke gemeteran dan keringat dingin, itu gara-gara kecemasan. Nah, kalau dulunya nggak seperti itu, tapi tiba-tiba muncul, mesti ditelusuri ya, mesti segera konseling ke psikolog atau ke konselor, karena kita perlu tahu, dan itu kan pasti ngeganggu ya. Jangan sampai kemudian yang tadinya sama perkumpulan, terus ke kerumunan gitu ya. Nah, kalau udah ke kerumunan berarti udah fix harus konseling. Tapi kalau masih di perkumpulan, misalkan ada perkumpulan keluarga, kita datang ke sana tuh gemeteran dan keringetan, itu mah kan lebih mudah ditelusurinya, gampang kalau ditelusurinya. Tapi kalau kerumunan, orang-orang yang sama sekali asing, kita tiba-tiba jadi gemeteran dan ketakutan gitu ya, gemeteran dan keringetan, itu harus segera konseling. Tapi memang gini teman-teman, alamiahnya itu, kalau ketakutan mah ya memang itu agak ekstrim ya, maksudnya berarti ada masalah tuh. Tapi kalau cuman ketidaknyamanan, lalu ketidaknyamanannya dipupuk lama, jadi keengganan, memang lama-lama bakalan jadi rasa takut gitu. Apalagi kalau kita sampai nggak sadar, nggak tahu itu apa, ya itulah saatnya datang ke konselor atau psikolog. Jadi salah satu syarat utama kenapa kita perlu ke psikolog atau ke konselor adalah, dan butuh konseling adalah, satu, ada kejadian, fenomena, atau perilaku yang kita nggak sadari kenapa aku bisa seperti itu. Yang kita tuh nggak bisa nemu penjelasannya, satu, dan kedua, nggak punya kontrol atasnya. Nah, kalau dua itu terjadi sama teman-teman,
segera datangi profesional ya, ke psikolog, konselor, segera konseling. Kenapa? Karena ada hal-hal yang ternyata mengganggu aktivitas rutin kita yang kita nggak tahu itu kenapa dan kita nggak punya kendali atasnya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang barangkali punya kegelisahan, keresahan yang sama mendapat pelajaran dari video ini ya. Tidak selalu sesuatu yang kemudian tidak nyaman disebut ketakutan. Ya kalau nggak nyaman wajar tidak nyaman. Tapi kemudian gelisah, harus dicek dulu ada reasonnya apa enggak. Tapi sampai aspek fisik yang muncul tadi, gemeteran, sampai keringetan, berarti memang ada yang salah. Ada sesuatu yang harus diulik dan dikaji lebih lanjut, harus dites terlebih dahulu, ada apa dan seperti apa. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. DM aja kalau mau curhat, nanti saya bahas insya Allah di video ya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.